Halo Bapak Ibu, apa kabar? Wah, tanpa terasa sudah 11 bulan kita tidak berjumpa. Bagaimana perasaannya? Kangen, rindu, galau. Ya, itu adalah yang kita rasakan. Tapi bukankah kasih Yesus menyertai kita di masa yang sulit ini? Marilah kita berpandangan ke depan, membayangkan suatu saat kita akan bertemu kembali dalam persekutuan hari Kamis. Kita akan menyanyi bersama, kita akan latihan paduan suara, kita akan mendengarkan firman, bertemu teman, dan santap siang bersama. Dan tidak juga mustahil kita bisa pergi kebaktian Padang mungkin. Mau ikut kan Bapak Ibu? Pasti ya, ikut ya. Ya, demikianlah, sebentar lagi kita akan mengikuti persekutuan online yang akan dibawakan oleh Pendeta Mulyadi. Dan kita akan menyanyi dari PKJ 15. Selamat mengikuti persekutuan online. Sampai jumpa. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Oma dan Opa, kita masuki penghujung bulan Januari tahun 2021. Cepat sekali waktu berlalu. Tapi kita bersyukur di dalamnya Tuhan menopang dan menyertai kita. Kita bersyukur di dalam seluruh proses ini anugerah Tuhan hadir di dalam hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama menyimak syair dari NKB nomor 3. Saya yakin Oma dan Opa tahu lagu ini, dan nanti kita boleh ikut bersama-sama menyanyikannya. Terpujilah Allah.
Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya ku punya cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Oma dan Opa tahu lagunya? Mari kita bersama-sama menyanyikannya kembali, ya. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amatlah kelak hati kita senang, melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, syair lagu ini dibuat oleh Fanny Crosby, seorang yang secara fisik mengalami kebutaan. Ia mengalami sakit sejak kecil sampai kemudian terapi tidak berhasil menolongnya dan kemudian ia menjadi buta. Tetapi dalam kebutaannya ia berhasil melihat Allah. Oma dan Opa, mari kita bersatu hati berdoa sebelum kita menyambut firman Tuhan. Ya Allah, kami siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Perlengkapi kami dengan kasih setia dan rahmat. Berikan kekuatan kepada kami untuk menyambut firman Tuhan ini. Dalam Kristus kami berdoa, kami bersandar kepada Bapa di sorga, kami bersyukur, pakai hamba untuk menyuarakan firman Tuhan ini. Amin. Surat Roma pasal 9 ayat 6 sampai dengan 18 mengungkapkan demikian kepada kita. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan,
Tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pegangan hidup kita adalah karena ada firman Allah. Kita tentu tahu masa-masa ini bukan masa-masa yang ringan. Ini adalah masa-masa yang sulit. Apa kesulitannya? Kita bersama-sama melewati fase-fase masa-masa menghadapi COVID-19. Tentu kita berduka bersama dengan orang-orang yang telah mendahului kita akibat dari COVID ini. Ada banyak sekali. Kita juga sedih atas kedukaan itu. Tetapi kita tidak bisa terus-menerus larut di dalam hal seperti itu. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa menjadikan kita kuat? Yang membuat kita kuat bukan karena kita bisa menghadapi sesuatu. Bukan. Bukan saat kita keluar dari persoalan, juga bukan. Yang membuat kita kuat adalah karena Allah menyertai kita. Teks Alkitab kita dalam surat Roma ini menegaskan, karena Allah yang berkehendak, karena Allah yang menyatakan cintanya, karena Allah yang menyatakan kasihnya, karena Allah sendiri yang menyatakan itu semua untuk kita. Karena Allah lah yang mempunyai kehendak bebasnya. Jadi jika kita sekarang ini bisa menjalani segala sesuatu itu semata-mata karena Allah yang menyertai, karena Allah yang menghendaki, karena Allah yang hadir di dalam kita. Itu sebabnya firman Allah itu kokoh. Firman Allah itu kuat. Dan karena firman Allah itu kokoh dan firman Allah itu kuat, maka Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Lalu apa kita kalau begitu? Pada bagian yang lain, Oma dan Opa sekalian, kita digambarkan seperti debu. Debu dan abu yang sangat tipis, yang sangat lembut, yang bahkan tidak tampak. Di dalam ketidaktampakan kita, di dalam keadaan kita yang lembut, di dalam keadaan kita yang hampir tak terlihat, kita ini bukan apa-apa. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melakukan pembinaan dengan menggambarkan tentang bagaimana kita melihat bumi. Di situ digambarkan tentang kehidupan seorang. Ada seorang manusia diperlihatkan. Lalu kemudian dia dibandingkan dengan bumi itu. Manusia itu hilang, nggak kelihatan. Lalu bumi dibandingkan dengan matahari. Matahari dibandingkan lagi dengan yang lain, sehingga bumi itu menjadi tidak kelihatan, satu titik kecil saja. Lalu ada lagi sebuah planet lain namanya Betelgeuse. Gede sekali. Dan manusia itu menjadi, jangankan manusia, mataharinya saja tidak kelihatan, buminya saja tidak tampak. Tetapi di tengah-tengah keadaan kita yang sangat kecil itu, Allah memberikan
kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa. Allah itu begitu rupa menyertai kehidupan kita. Kenapa? Karena firman-Nya yang kokoh itu yang membuat kemudian kita belajar menghadapi segala sesuatu dengan keyakinan Allah menyertai kita. Pada teks ayat Alkitab kita, Roma 9 ayat 16, mari kita simak bersama-sama. Mengungkapkan begini, jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Dikisahkan dalam teks ini kelahiran Yakub, bagaimana Ishak, bagaimana Abraham dan seterusnya. Bukan itu kata Allah. Tetapi yang paling besar adalah karena di sana kemurahan Allah, kekokohan Allah juga di dalamnya yang membuat dalam kemurahannya kita menikmati hidup. Kita menikmati kebahagiaan. Kita menikmati segala sesuatunya di dalam anugerah Allah. Oma dan opa yang dikasihi Kristus, di awal tadi sudah saya katakan bahwa kita memasuki hari terakhir atau hari-hari akhir pada Januari 2021. Hari ini dalam persekutuan kita tanggal 28 Januari, Kamis terakhir di dalam bulan Januari. Dalam rangkaian kita bersama-sama menelusuri perjalanan hidup kita. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Oma dan Opa yang Tuhan Yesus kasihi, kita tetap dipelihara dengan baik. Sebab digambarkan di sana kita yang diperhitungkan sebagai keturunan yang diberikan janji oleh Allah. Bahkan dikatakan di sana yang digambarkan ini bukan soal Israel biologis, artinya bukan Israel kelahiran secara fisik, tetapi Israel teologis. Maka itu dikatakan di sana bukan soal anak-anak dari keturunan fisik, tetapi dari janji Allah, dari komitmen Allah, dari penyertaan Allah. Tentu kita bersyukur saat ini kita menikmati segalanya. Allah menyatakan kasih sayangnya, Allah menyatakan penyertaannya. Saya mengajak Oma dan Opa kita simak kembali teks pasal 9, Roma 9 ayat 16 yang mengungkapkan begini. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Itu sebabnya orang boleh saja dia punya kekuatan yang dahsyat, dia boleh punya sesuatu yang luar biasa, tapi sebenarnya dia tidak punya apa-apa kalau bukan karena Allah. Ada sebuah kisah digambarkan tentang seorang yang berkuasa. Lalu ketika ia sakit, ia menyampaikan kepada para pembesar dan juga dokter di tempatnya. Tabib zaman dulu ya. Ia katakan, nanti kalau aku mati, aku mau tanganku keluar dari peti. Lalu dia katakan, aku mau supaya kekayaanku dibagikan. Dan aku mau supaya para pembesarku, jenderal-jenderalku, dokter-dokterku mengiringi aku. Lalu ditanya, untuk apa itu semua? Ya, aku mau mengatakan bahwa ternyata di penghujung hidupku kekuasaan itu tidak ada artinya apa-apa. Tabib yang hebat tidak bisa membuat aku pulih, aku akan mati. Dan kekayaanku untuk apa? Tetapi itu semua mau mengatakan kepada kita, Oma dan Opa, yang terbesar dari itu semua adalah karena kebesaran Allah. Allah yang memilih kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang memimpin kita. Itu sebabnya di tengah-tengah segala keberadaan kita, pergumulan terbesar yang kita hadapi, mesti kita yakini Allah menyertai kita. Firman Allah yang kokoh di dalam hidup kita. Firman Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman Allah yang memberikan begitu besarnya hikmat yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Itu sebabnya Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, di tengah-tengah berbagai pergulatan yang terjadi,
Kita tidak bisa mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, angkatlah pergumulan ini. Bukan itu, saudara. Bukan itu ya, Oma dan Opa. Tapi yang penting adalah kita mau mengatakan, ya Allah, ya Tuhan, bersama dengan Tuhan, aku mendapatkan sesuatu yang kokoh. Aku mendapatkan kekuatan. Aku mendapatkan ketegaran hidup. Itu bukan berarti kita tidak boleh sedih. Bukan berarti kita tidak boleh meratap. Bukan berarti kita tidak boleh menangis. Tapi kita tidak boleh berlarut-larut di dalam keberadaan hidup kita. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam duka. Kita tidak boleh meratap sampai seolah-olah kita kehilangan pengharapan dari Allah. Beberapa waktu ini, saya khususnya beberapa teman kami dirundung duka karena dengar kabar para senior, para sesepuh, para pendeta emeritus Tuhan panggil. Di awal Januari bahkan, tanggal 1 Januari, kita dikejutkan oleh berita Pendeta Emeritus Abdi Widiadi yang membuat lagu himne GKI Berderaplah Satu, Tuhan panggil di awal tahun. Betapa sedihnya saya, karena saya pernah mengalami situasi yang seperti dihadapi oleh Pendeta Emeritus Abdi ketika harus menghadapi sesak nafas yang berat. Tapi apakah kemudian saya harus terus-menerus berada dalam situasi itu mengeluh? Oh tidak. Karena saya sebelum Pendeta Abdi Widiadi meninggal, kami sempat bertelepon, berkomunikasi dengan beliau, ngobrol sejenak. Beliau sedang di rumah sakit pada waktu itu. Dan beliau mengatakan, situasinya aku tidak terasa apa-apa. Tapi aku tahu ini sulit. Aku tahu ini berat. Ada kalimat-kalimat lain, minta maaf saya tidak bisa sebutkan untuk kita. Tapi ini mau menandakan betapa kelemahan kita itu yang sangat luar biasa, termasuk saya, lemah sekali. Jadi apa yang membuat kemudian kita bisa hadir di tempat ini saat ini? Semata-mata, sekali lagi seperti yang digambarkan di dalam surat Roma pasal 9 ayat 16. Karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani segala sesuatunya dengan hidup yang berat. Tetapi di dalamnya kita dianugerahi karya yang indah. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama boleh menjalani hidup. Sekali lagi kita sekarang boleh bersyukur berada di penghujung Januari 2021. Dan di penghujung Januari 2021, kita boleh melewatinya di dalam anugerah Tuhan. Apakah ada pergumulan? Ada. Apakah ada sakit? Ada. Apakah ada penderitaan? Ada. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Oma dan Opa kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Allah kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik kami belajar dari Tuhan. Kami boleh menjalani segala sesuatu dan dikuatkan karena Allah yang maha murah yang membuat kami kuat. Firman Allah yang kokoh yang membuat kami boleh menjalani segalanya dengan baik. Kini kami bersatu hati, berdoa bersama-sama. Bersyukur untuk banyak hal yang harus kami jalani. Berdoa bagi saudara-saudari rekan sepelayanan kami dalam sakit mereka. Tuhan yang menghibur, menguatkan, dan terutama memberikan pemulihan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Allah nyatakan. Kuatkan dan mampukan kami untuk menjadi rekan dan sahabat yang terus mengobarkan semangat,
Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang baik. Kami memasuki penghujung Januari 2021. Tangan Allah yang menopang, tangan Allah yang memberkati. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Allah nyatakan bagi kami. Kami bersandar kepada Bapa di sorga. Berkatilah rangkaian perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Bapa, terima kasih. Amin. Oma dan Opa, kita bersama-sama menyanyikan NKB 3. Baik, pertama saja. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya, tubuh-Nya cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Sekali lagi. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya, tubuh-Nya cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Agunlah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra dijunjung